Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asabiku semua, mari kita berbicara tentang sebuah fenomena yang banyak kita temui dalam masyarakat kita, yaitu seseorang yang tampak sangat rajin mengikuti tahlilan, namun cenderung lalai dalam menjalankan sholat. Apakah ini hanya disebabkan oleh rasa malas, atau ada hal lain yang perlu kita selidiki lebih lanjut? Dalam video ini kami mencoba menguraikan sedikit tentang fenomena ini. Secara bahasa, tahlilan merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu kata hallala, yuhallilu tahlilan, yang artinya adalah membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam KBBI, tahlilan didefinisikan sebagai pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk memohon rahmat dan ampunan bagi orang yang meninggal dunia. Azabiku semua yang dimuliakan Allah, pada perkembangannya, tahlilan menjadi istilah sebuah tradisi berkumpul untuk membaca wirid dan doa-doa tertentu yang diambil dari ayat Al-Quran, yang mana pahalanya dihadiahkan untuk orang yang meninggal dunia. Tradisi ini tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Muslim Indonesia, khususnya warga Nahdliyin. Bacaan kalimat thayyibah serta ayat-ayat Al-Quran yang dihadiahkan untuk mayit, menurut pendapat mayoritas ulama boleh dan sunnah, yang mana pahalanya bisa sampai kepada mayit tersebut. Di antara dalil yang membenarkan hal tersebut yaitu hadis Nabi yang berbunyi, an Sayyidina Ma'qal bin Yasar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Yasin qalbul Qur'an la yaqra'uha rajulun yuridullaha wad daral akhirah illa ghafarallahu lahu iqra'uha ala mautakum. Rawahu Abu Daud. Dari sahabat Ma'qil bin Yasar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Yasin adalah hati Al-Qur'an. Tidak dibaca oleh seseorang yang menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali diampuni dosa-dosanya. Bacakanlah surah Yasin untuk orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, azabiku semua, salat di sisi lain adalah salah satu rukun Islam yang tidak bisa diabaikan. Sebagai rukun Islam yang kedua, salat merupakan kewajiban yang mendasar bagi kita sebagai orang Islam. Setiap muslim diwajibkan melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari. Salat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal ini adalah tujuan diciptakannya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah jin dan manusia diciptakan melainkan hanya untuk menyembahku. Dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Asabiku semua rahmati Allah. Lantas bagaimanakah jika terjadi fenomena yang mana seseorang terjerat gejala lebih semangat dan berambisi mengikuti tahlilan yang hukumnya sunnah daripada solat yang hukumnya wajib? Al-Imam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya mengatakan, min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairati wat takasulu anil qiyami bil wajibati. Sebagian tanda dari menuruti hawa nafsu, semangat mengerjakan amal kebaikan sunnah dan enggan mengerjakan yang wajib. Asabiku semua, ketika semangat mengerjakan amalan sunnah jauh lebih besar daripada yang wajib, maka sesungguhnya si pelaku sedang menunaikan kepuasan hawa nafsu belaka dan tertipu oleh bisikan-bisikan samar dari syaitan. Hal ini disebabkan amalan sunnah lebih ringan dikerjakan menurut hawa nafsu ketimbang yang wajib. Karena biasanya tidak ada keistimewaan tertentu dalam pelaksanaan ibadah wajib yang juga dikerjakan oleh semua orang. Nah, beda halnya dengan amalan sunnah yang tidak semua orang mengerjakannya. Dengan rajin mengerjakan amalan sunnah seperti tahlilan,
maka akan mendapatkan keistimewaan tertentu seperti rasa hormat dari masyarakat sekitar, ya, kedudukan dan pujian dari orang lain. Ya, fenomena seperti ini terjadi disebabkan tidak ada usaha menyibukkan diri dengan riyadhatun nufus atau melawan hawa nafsu yang menipu, dan tidak berusaha mengekang keinginan syahwat yang membelenggu. Sahabat semua dimuliakan Allah. Ketika kita sebagai muslim mengerjakan ibadah hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita sadar dan mengerti mana ibadah yang harus diutamakan terlebih dahulu dan mana yang sifatnya sebagai pelengkap atau penyempurna. Ya. Maka sebagai dampaknya kita mengerjakan ibadah wajib, ya, dan sunnah tidak berfokus pada pujian dan penilaian orang lain. Sebab yang demikian tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan ridhonya, ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabat semua rahmati Allah, alangkah indah jika tetap memprioritaskan salat yang hukumnya wajib ketimbang tahlilan yang hukumnya sunnah dan tidak wajib. Ya. Bukan hanya indah, tetapi sikap demikian mencerminkan kewarasan dan juga merupakan satu langkah cerdas agar kita tidak menjadi orang yang tertipu. Ya. Membangun kesadaran diri dengan pikiran jernih dalam hal ini adalah solusi paling jitu. Nah, di ashabiku semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini hanyalah sedikit dari fenomena masyarakat kita di sekitar. Ya, terkhususnya di keluarga Ahlussunnah wal Jamaah, keluarga Nahdien, ya. Itu loh, kita kalau kita lihat tuh kita lebih senang, ya, lebih semangat dengan acara tahlilan, ya. Kemudian enggak cuma acara tahlilan saja lah, ya. Ini banyak di antara kita lebih semangat tuh pergi ke acara tabligh akbar, tapi sholat Isya tinggal, ya kan? Kadang pergi ke acara majelis tabligh akbar, ya itu sampai bermalam-malam, kecapean, akhirnya tidak sholat subuh. Ya padahal itu semua sunnah, sahabatku semua. Ya, maka sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya terkhususnya keluarga kami tercinta dari keluarga Ahlussunnah wal Jamaah, keluarga Nahdien, ya apapun bentuk kegiatan kita, entah itu tahlilan, yasinan, managiban, ya manakipan, acara haul kah kita hadirin, kemudian acara tabligh akbar kah kita hadiri. Ingat, kewajiban kita sholat, itu jangan kita tinggalkan. Ya. Ini penyakit masyarakat kita. Ya. Maka wajar, ya, ada beberapa kelompok yang sering membuli, ya, menyindir kita. Ya. Acara maulid rame nih. Ya kan? Itu contoh. Acara maulid rame. Acara yasinan, tahlilan itu ramai ngumpul semua. Ya. Acara managiban, ya. Kemudian pulang dari situ, sholat tinggal, ya. Nah, coba kita lihat ashabiku semua. Ya. Kapan bisa itu masjid kita itu ramai? Maka wajar tuh, ya. Kelompok dari kalangan Wahabi itu sering menegur kita. Itu juga harus jadi bahan introspeksi diri kita. Kenapa? Kita lebih mementingkan yang sunnah daripada yang wajib. Ya. Mereka itu lebih mengedepankan, ya, sholat berjamaah. Ya. Sedangkan kita, ada beberapa masjid itu, terkhususnya di Indonesia, apalagi kalau sudah masuk waktu subuh, ya, atau asar, Insya Allah, sedih lihatnya. Ya, kosong tuh masjid, sahabat semua. Ya. Kalau maghrib, jangan ditanya ramai. Ya. Apalagi Jumat, jangan ditanya. Maka sampai itu Buya Hamka, ya, Buya Hamka itu mengatakan, kalau kalian ingin lihat orang Islam, ya, maka lihatlah hari Jumat. Ya, maka lihatlah sholat Jumatnya. Ramai itu orang Islam semua. Tapi kalau kalian ingin melihat orang yang beriman, ya,
maka lihatlah sholat subuhnya. Ya. Kita sabi semua rahmati Allah, ada anekdot dari orang tua dulu, kiai-kiai tua dulu, ya. Itu kalau asarnya saja sepi, ya itu masjid, bagaimana itu bisa ramai isya dan subuhnya? Karena 3 waktu itulah waktu yang paling berat. Ya, mungkin sholat zuhur, ya kita habis kerja meluangkan waktu, kemudian sholat, ya. Maghrib, ya pulang, gitu kan? Waktu-waktunya santai masih bisa dikerjakan. Nah, ya sabi semua rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, ya ini jadi bahan introspeksi diri kita semua. Ya, apapun bentuk kegiatan ibadah kita yang wajib jangan tinggal. Ya, kita lihat saja tuh, ya, waktu guru mulia Habib Umar datang ke Indonesia, ya, guru mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, ya, itu berjubel orang datang, ya, untuk mengambil keberkahan beliau, ya. Tapi ketika pulang dari situ, apa yang bisa kita ambil? Setelah itu masjid kosong, ramainya pas lagi tablik akbar saja. Zafi semua rahmatullah. Ya mungkin saya husnuzan, ya. Mungkin mereka yang datang ke majelis tablik akbar itu sebelum datang itu sholat dulu, atau ya sholat di tempat acara, atau sebelum datang ke sana mampir dulu ke masjid. Wallahu a'lam. Ya zafi semua rahmatullah, mungkin itu dapat kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.